Halo, selamat pagi. Baik lagi dengan gue Om Ardi Gendo. Apa kabar semua teman-teman ya? Ada pertanyaan bagus nih teman-teman yang bakal gue bahas pagi nih ya, sebelum berangkat kantor ya. Jadi teman-teman, ada yang nanya, Om bisa nggak sih sebenarnya kredit? Dia nanya kur sih. Ya sebenarnya ini bukan buat kur aja, buat semuanya. Bisa nggak sih kredit ini untuk buka cabang? Pertanyaan ini bagus. Mungkin sebagian teman-teman ada yang memang mengajukan kredit mikro kecil, ya nggak, untuk buka cabang usaha. Sebenarnya boleh nggak sih Om? Sebenarnya kalau buka cabang berarti kan kita ngomongin masa depannya nggak? Artinya teman-teman biasanya kalau ada alasan buka cabang, biasanya gue tanya, Bapak udah punya tempat belum? Udah sih Pak. Di mana? Apakah kita akan lakukan kunjungan terhadap cabang tersebut? Betul, kita pasti akan melakukan kunjungan. Kita kan ngorek-ngorek lagi. Nanti Bapak jualan apa? Siapa yang jaga? eh Gimana omsetnya, pasar di sini seperti apa, Bapak yakin di sini seperti apa, ya enggak, lokasi usahanya seperti apa, cabang baru tersebut pasti kita kunjungin seperti itu. Nah, apakah boleh? Boleh ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman buka cabang boleh, tapi apakah kita akan melihat cabang baru itu suatu kemampuan membayar teman-teman? Jadi artinya nanti buka cabang nih berarti situ ada pemasukan. Apakah kita melihat itu? Tidak teman-teman ya. Jadi yang kita hitung untuk kecukupan angsuran teman-teman tetap dilakukan dengan usaha yang existing, yang awal, yang semula. Kita tidak oprek-oprek laporan keuangan teman-teman, laba rugi teman-teman dengan proyeksi pembukaan cabang baru, tidak sama sekali. Karena apa? Banyak kejadian dia ngomong buka cabang, dia mau bangun kontrakan baru gini, ternyata tidak direalisasikan. Seperti itu. Mungkin ada satu dan lain hal. Apakah kredit bermasalah? Enggak juga. Ya, artinya enggak jadi Pak buka cabangnya. Saya gedein yang ada aja. Bisa aja, bisa. Lancar kreditnya? Lancar. Ya. Tapi ada juga yang bermasalah, ada. Dan bahkan yang buka cabang sekalipun ternyata akhir bermasalah juga ada. Ya enggak. Dia pernah tuh, gue pernah toko konveksi yang buka cabang sini ternyata nggak laku, sehingga kreditnya bermasalah teman-teman ya. Tapi intinya gini lah, kalau kredit bermasalah atau enggak, sebenarnya tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa prediksi juga. Termasuk teman-teman di bank hanya memperkirakan. Apalagi teman-teman pelaksana juga lebih tahu kan kondisi di lapangan. Teman-teman sudah ngitung, oh sekian, biaya sekian, pendapatan sekian, ternyata nggak sesuai, banyak ya. Tapi poin yang yang penting di sini adalah sebenarnya kalau kredit bermasalah atau enggak, bukan masalah teman-teman buka cabang, bukan masalah enggak buka cabang, bukan masalah teman-teman enggak jujur seperti itu, enggak juga sih pada hakikatnya ya. Ujungnya kondisi ekonomi juga kan mempengaruhi kondisi usaha teman-teman. Mau jadi buka cabang kah atau enggak jadi buka cabang kah? Tidak pengaruh sebenarnya, tidak pengaruh signifikan. Tapi ada hal yang paling utama adalah ketika teman-teman buka cabang, pastikan usahanya selaras dengan usaha yang sebelumnya. Misalkan teman-teman buka permadani, misalkan ya karpet, pedagang karpet, ya di sini juga buka karpet lagi dong gitu. Harusnya jangan di sini karpet, sini sembako, sini bengkel, kan nggak nyambung ya nggak. Dan bank juga biasanya suka rada-rada kok nggak nyambung ya. Betul, karena yang nyambung aja chance buat kreditnya menjadi masalah tuh ada, apalagi yang nggak nyambung. Terus bapaknya bilang, misalkan teman-teman bilang ya saya dibantu sama teman saya yang berpengalaman. Aduh, enggak lah ya. Teman saya kerja loh Pak, dulu kerja di tempat konveksi sebelumnya, ini mau buka konveksi sama saya nih bareng nih Pak, buka cabang baru. Enggak. Menjadi pegawai sama owner usaha itu merupakan dua hal yang berbeda ya. Berapa kali gue pernah ngalamin ngasih kredit bermasalah ujungnya. Dulunya dianya misalkan dia pegawai apa gitu, ekspedisi. Saya kerja Pak, saya ekspedisi, tahu saya sistemnya gini. Joinan sama debitur saya, bikinlah ekspedisi. Ternyata nggak jalan juga, bermasalah juga kreditnya. Karena apa? Owner sama pegawai berbeda ya, berbeda tantangannya, berbeda masalahnya, berbeda ruang lingkupnya, seperti itu. Nah, baik lagi ke mengenai buka cabang. Seperti itu teman-teman ya, kalau mau buka cabang, teman-teman silahkan ya. Semakin cabang yang keberapa itu semakin bagus. Misalkan saya udah punya 4 sih Pak, ini cabang kelima itu lebih bagus ya. Bank akan lebih percaya dibanding teman-teman baru ini buka cabang keberapa, ini cabang yang kedua Pak, itu bank merada-rada gimana. Kalau udah 4, 5, 6 buka cabang itu kayak dulu loh, nanti ada yang sampai buka cabang 10.
kita tuh yang ke-10, maksudnya kredit ke kita mau buka cabang yang ke-10, kita tuh lebih wow, 9-nya udah jalan dong, ya enggak. Dan kita kunjungi semuanya berjalan semua lancar, dan kita juga nggak ragu ngasih kredit yang lumayan besar ya nggak, dibanding baru cabang yang kedua misalkan, apalagi baru cabang kedua misalkan, kita rada-rada 50-50 lah ya. Kalau cabang ke-10 kayaknya wah gitu kan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya dari pembahasan pagi ini adalah boleh-boleh aja, tapi yang penting satu arah lah sama usaha sebelumnya, jangan melompat ya enggak. Kalaupun ada dulu ini pengalaman ya, dulu gue pernah ada usaha yang melompat. Dulu misalkan dia distributor makanan, tiba-tiba saya mau bangun SPBU pak misalkan, itu, atau saya bangun Indomaret pak, saya apa gitu, itu memungkinkan sih. Kenapa? Kalau bangun kayak SPBU, Indomaret, mereka sudah punya manajemen masing-masing. Misalkan kayak Indomaret kan sudah ada manajemen Indomaretnya, jadi pemilik franchise tidak ikut langsung, mereka sudah ada punya manajemen sendiri, ngerekrut karyawan sendiri, pengaturan stok sendiri, ownernya nggak terlalu sibuk dengan hal seperti itu. Memungkinkan dan lancar ya enggak. Karena misalkan teman-teman usahanya kelontongan gede sembako, tiba-tiba teman-teman mengajukan kredit untuk membeli Indomaret, masih memungkinkan. Karena apa ya, seperti gue bilang, manajemen Indomaret, manajemen franchise yang besar pasti lebih terkontrol dan lebih bisa memperkirakan kelayakan usahanya di sini secara profesional ya, tidak seperti seakan-akan feeling aja. Kalau teman-teman usaha kecil menengah ini kan mikro ya, feeling sih ya enggak, tidak ada hal-hal dasar yang mendasari bahwa buka sini akan sukses juga, enggak juga ya, seperti itu ya, berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa firasat gitu seperti itu teman-teman ya. Itu aja yang bisa sampaikan ya mengenai kredit untuk buka cabang. Silakan teman-teman mengajukan, pasti bank juga support, karena kalau buka cabang kesannya bahwa teman-teman memang sudah berhasil di tempat yang lama, sehingga teman-teman merasa bahwa buka cabang atau memperluas pasar tempat baru akan meningkatkan omset teman-teman juga. Oke, itu aja yang gue sampaikan ya, semoga bermanfaat dan pastinya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya.